Ya, rekan-rekan sekalian, ini juga sekalian nih ada berita ya. Maksud saya tuh banyak sekali teman-teman kita yang misalnya di Soreang, di Cileunyi ya, pengen kesini, pengen merasakan MPI, tapi mungkin terkendala ada anak, terkendala harus naik kereta kan di itu mah di Calengka ya, nagreg naik elep ya, si Amis naik elep oge. Nah, kita di Percikan Iman menawarkan pada Bapak Ibu ada yang disebut Majelis Percikan Iman apa ya. Jadi adanya Sabtu, tapi untuk daerah tertentu. Misalnya gini, orang Soreang nih, nu di Soreang hayang aya MPI, cari tempat di sana yang misalnya relatif menampung orang banyak, ya. Kita bikin program di sana, kerjasama dengan kita di sini. Nanti hari Sabtu misalnya jam 10 atau jam 9, saya MPI di Soreang. Khusus saya tambahkan orang Soreang, karena tidak semua orang Soreang bisa ke sini, paham maksudnya? Formatnya format MPI, tapi di Soreang. Nanti Sabtu kapan lagi? Di Garut. Tapi itu mah Sabtu. Yang ini mah tetap di sini, paham maksudnya? Jadi bisa teman-teman punya saudara di Garut, ada tempat yang luas, ya obrolin di sana. Kita koordinasi di sini, ya. Nah SDM-nya orang sini, SDM-nya. Ya narasumbernya Amiruddin dan lain sebagainya. Nah, saya akan menyisihkan waktu misalnya bulan apa saya ke Garut. Di masjid mana? Misalnya di Masjid Agung Garut. Sok we, teman-teman di Garut berkoordinasi dengan di sini, tapi ambilnya Sabtu. Sebutnya Majelis Percikan Iman gitu. Garut. Dan jamnya pagi. Cimahi juga gitu. Pokoknya yang wilayah-wilayah yang daerah mana apa maksud saya? Gitu. Ya. Ya, maksudnya bukan daftar, dikoordinasikan, karena kan butuh persiapan, misalnya disesuaikan jadwalnya dengan saya, disesuaikan dengan, jadi nanti formatnya kurang lebih sama gitu, ya, paham ya Bu ya? Ini saya umumkan gini, bisa misalnya ini karena lewat streaming juga ada teman-teman yang dengar gitu, misalnya, karena lewat streaming nih, mau di ini aja di Eropa. Ya, hayu, siapa yang takut? Ngan Anda nggak boleh ikut, saya pergi ke sana. Nah, seperti itu ya. Insya Allah kalau di agenda saya itu sudah kita mulai yang 1 Maret ya di Leuwi Mukti, Muara Baru lebih panjang. Bukan untuk Anda lingkungan sana dulu. Gitu. Ketet pinuh ketet tuh nampung. Maksud saya di seputar lebih panjang, seputar eta we lebih panjang, itu lebih panjang. Apa? Di belakang pasar? Ya, pokoknya di daerah-daerah situ loh, Bu, ya. Kan nu ti Soreang entong kayak di Soreang aya. Maksudnya bisi kan pinuh kata gitu, kan gitu. Paham enggak maksudnya saya? Nah, engke di Ciamis, di mana gitu. Rencana juga saya lihat nanti ada di Dumai nih. Kalem kan. Gitu. Maksudnya supaya dakwah kita itu makin menyebar gitu. Walaupun di tengah penyebaran dakwah biasanya suka ada juga hama. You know what the meaning of hama? Hama adalah wareng. Jadi hama tuh gini. Kamu kemana? MPI. Saya ustadznya. Pak. Hati-hati banyak masalah. Nah, hama sebenarnya targetnya bukan saya. Anda jauh dari agama. Paham nggak? Targetnya mah bukan ngejelekin saya. Targetnya si setan eta teh, si iblis eta teh. Kan iblis mah menghalangi orang dari jalan kebaikan. Benar nggak? Misalnya gini, ya, Anda mau pergi ke pengajian. Mau kemana? Mau ke DT.
tong KDT ya. Di DT teh gini-gini. Iblis tak orang itu teh. Iya, kenapa? Orang mau baik dihalang-halangi. Mau kemana? Ke istiqomah. Istiqomah. Teh jelas ya Ustadz. Nah, ke istiqomah. Teh jelas. Apa itu? Iblis. Dia menghalang. Itu virus. Mau kemana? Ke MPI. Naon sih MPI? Oh paham. Amit-amit. Nah itu iblis. Sejelek-jeleknya saya ngajak kepada kebaikan. Sebaik-baik dia mengajak pada keburukan. Benar tuh sih? Sebejat-bejatnya saya ngajak kebaikan. Tapi sebaik-baiknya dia ngajak pada kebecatan, you know. Jadi artinya hati-hati, kadang-kadang iblis mah di mana-mana. Anda pernah ngerasakan gitu? Kemana? Salman, terjelas Salman, terjelas. Salman ITB? Naon ka Salman? Ngaji apa? Ya ngaji, da ilmu ada di situ. Kemana? Apa ke DT? Ke DT gini-gini, ngaji, gitu. Kemana? Ke PI. PI. Namana duga meni Arab-Araban, percikan iman. Mana iman? Tak iman. Nah, maksud saya yang walaupun kita nih berjuang nih, dakwah ini menyebar, tapi siap ada iblis-iblis yang akan merontokkan semangat kita. Kumaha we carana mah? Bisa fitnah, bisa tuduhan, bisa apa? Karena apa katanya? Iblis tidak akan ridho kalau orang-orang itu taat. Jadi sebenarnya kalau orang menjelekan si A, si B, targetnya mah bukan orang itu. Anda supaya jauh dari agama, itu targetnya. Begitu Anda nggak ngaji, apa kata iblis? Yes, berhasil. Tengaji, saya tengaji. Ya, itu ya. Paham Bu? Paham ya, alhamdulillah. Tapi paham-paham dari terus kagoda gitu. Nah, gitu. Tadi teh nomor berapa Bu? Ya. Tuh, ya. Terus berselisih paham 3, 2, 3. Berikutnya 1 kekuatan agama, 2 kekuatan cinta, 3 kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata. An-Nisa ayat 9. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu bicara benar. Nah, jadi kekuatan rumah tangga itu di kekuatan kata-kata. Apa kekuatan kata-kata? Kita bicaranya kudu dijaga, ya. Rasulullah itu manggil istrinya apa, Bu? Humaira. Kenapa manggil Humaira, Pak? Karena Aisyah teh bodas, putih. Kalau tertawa teh merona, ieu teh nyeng merah. Malu nyeng merah. Tapi kalau udah nggak ketawa, putih lagi. Kalau udah nggak malu, putih lagi. Lamun ibu merah, eta mah blush on. Nah, ya, ekseri teh beureum, blush on eta mah. Jadi tolong, jadi jangan, ayah panggil dong Humaira, lihat merah. Ya kan? Ya kalau Humaira teh yang kemerah merona eta teh. Humaira teh merona. Tapi kalau jadi baru disebut Humaira kalau orangnya putih. Ada merona. Kalau hitam mah Humaireng. Jadi kalau hitam mah Humaireng. Bukan Humaira. Oke. Tos, tidak bermaksud menghinakan. Artinya Rasul menjaga kata-kata terhadap istrinya. Maka seorang istri juga harus menjaga kata-kata terhadap suaminya. Kita juga kudu menjaga kata-kata terhadap anak-anak kita. Jangan sampai omongan kita itu justru merusak mental anak-anak. Itu tidak boleh. Ibu sayang, dengar ya, di bawah telapak kaki ibu ada surga. Ibu yang mana? Yang di lisannya ada surga. Paham Bu? Jadi kalau ibu ngomong ke anak teteh, soleh, sayang, pinter, bager, anak mamah anu soleh, sini.
Di lisan ibu ada apa? Di kaki ibu ada surga. Tapi kalau goblok, bodoh sih ya, dasar setan maneh mah. Kalau ibu ngomong gitu, di kaki ibu ada surga tidak? Nya moal aya neraka atuh. Jadi yang dimaksud al jannatu tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu ada surga. Ibu yang mana? Yang di lisannya ada surga. Bapak ge sama. Ya, di lisan gitu ada surga. Lihat Nabi Ibrahim tuh hebat sekali. Ketika beliau disuruh oleh Allah menyembelih anaknya, manggilnya tidak Ma'il, ya Ma'il. Ya Bunaya. Kan Anda tahu anaknya teh namanya Ismail, tapi tidak disebut ya Ma'il. Orang Ma'il. Apa? Ya Bunaya. Apa arti ya Bunaya? Anakku tercinta. Dalam bahasa Arab itu Bunaya itu sama dengan kalau dalam bahasa Sunda teh anak king. Anakku tercinta tersayang. Biasakan manggil anak tuh menggunakan kata-kata Bunaya. Sayang, sini nak. Pinter sini Bager. Anak papa yang cantik sini. Nah gitu. Walaupun anak kita sih biasa-biasa. Terjauh di nini lah gitu. Karena kan ibu nama lebih parah pisan. Nah. Apa Bu? Aduh, ibu-ibu bilang Pak Amun geus ngahinanya cenah ya. Iya, ini permainan kata-kata. Nah, jadi Pak Bu, itu artinya kekuatan kata-kata itu penting. Makanya katanya anak itu dibesarkan oleh omongan-omongan kita, gitu ya. Jadi kekuatan kata. Yang keempat, kekuatan sejarah. Kekuatan sejarah. Kekuatan sejarah. Oke, apa maksud kekuatan sejarah? Begini, semua orang pasti akan meninggalkan cerita. Betul? Kang Asep. Kalau Kang Asep meninggal, sayang, kalau Kang Asep meninggal, maka dia akan punya sejarah di mata saya, di mata teman-teman, di mata orang tua dan lingkungannya. Kata Ihsan teh, Pak, terus terang, nah, Kang Asep pupus. Kang Asep pupus. Innalillahi. Asep numan eta nu kamari sareng bapak jadah moderat. Ya Allah. Padahal eta budak soleh Bager, can tos nikahan can. Teu acan Pak, karunya pisan. Teu nanaonkeun we di surga aya bidadari. Nah, berarti omongan saya bagus kan? Nah, karena Asep bagus. Saya meninggal juga begitu. Saya meninggal juga begitu. Ari nu benci mah aya. Pak Amau, tah, kan pae. Pak Amau, tah kan pae cek urang ge pae. Cek nu benci 1-2 aya teh nu kitu. Tapi mungkin mudah-mudahan lebih banyak yang mendoakan. Gitu. Ngadoakeun Allahumma gfirlahu warhamhu gitu ya. Gitu. Mun saya maot teh, saya punya sejarah. Nah, nanti yang menggantikan saya di sini pasti akhirnya ya waktu zaman Pak Aam masih suka ngisi di sini. Nah, dikutip mudah-mudahan dirahmati Allah cek si pendahulu nah teh eta ge mun soleh budakna. Mun teh soleh mah geus we poho ka urang. Nah. Jadi Pak Bu, intinya manusia akan meninggalkan sejarah. Iya sejarah Pak Bu, ya. Gitu. Oleh sebab itu tinggalkan sejarah yang bagus. Itu sebabnya Nabi Ibrahim pernah berdoa waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Asy-Syu'ara ya itu. Ayat 83 gitu. Coba cek Kang. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan saya bahan pembicaraan baik bagi generasi setelah saya. Gitu.
Ya. Betul nggak? Coba dicek, saya ragu. 83. Awalnya gini, Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li min warathati jannati naim. Betul nggak itu? Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara. Dicek tolong sayang, bisi salah. Surat ke-44. Surat 42, coba. Betul nggak 84? Nah, 84 sampai 83 sampai berapa, Kang? Ya. Ya. Surat Asy-Syu'ara. Surat ke-42. Apa? Surat ke-26. Ya. Surat ke-26. Nah. Mana? Bukan. Surat Asy-Syu'ara. Ima Asyura. Moderator. Surat 8. Surat? Kan antep moderator antep. 370 cenakang. Makin grogi dia makin susah menemukan. Itu bakal jadi sejarah ya itu. Bakal jadi sejarah. Ya kan? Nah, rekan-rekan itu mana? Ya. Ayat 73, ayat 83, nguji, Anda ngikutin saya tidak? Ayat 83 sampai dengan ayat 89. Itu doa bisa dibaca, tapi Bu, ayat 86-nya kalau Anda baca lewat. Kalau ayah Anda seagama. Ya. Jadi yang 86-nya lewat. Ya. Kalau ya. Waghfir li abi, maafkan ayahku, innahu kana minadh-dhalin, dia orang sesat. Kalau ayah ibu tak sesat mah jangan. Karunya atuh. Ya. Paham, Bu? Pak? Nah, berarti ini doa tuh bagus. Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Nah, yang ada kaitan dengan pembahasan kita kekuatan sejarah ayat 84. Waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang setelahku. Jadi setelah aku meninggal ya Allah, jadikan aku buah tutur, berarti sejarah. Jadi rumah yang soleh teh kudu aya 4. Pilar nanti harus ada 4. Kekuatan agama, kekuatan cinta, kekuatan kata-kata, kekuatan sejarah. Itu. Nah, kalau itu sudah kita ikhtiarkan, rekan-rekan, kita sudah ikhtiarkan ya, baru kemudian kita beranjak bagaimana kita harus bersikap. Gimana cara menjadi orang tua yang soleh, ya, orang tua yang soleh. Nah, poin pertama yang harus kita bahas adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Ya. Kewajiban orang tua terhadap anak. 1, menyiapkan masa depannya. Kewajiban orang tua terhadap anak, 1, menyiapkan masa depan. Yang dimaksud menyiapkan masa depan tuh gimana anak-anak kita bisa hidup pada masanya. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajari anak-anak kamu agar mereka bisa hidup pada zamannya.
Karena zaman anak-anak kita berbeda dengan zaman kita. Ya, iya berbeda. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur di zaman sekarang era digital. Coba mun kita ditakdirkan ku Allah lahir tahun 1830. Kan ayeuna teh keur nyarpeng bambu runcing urang teh. Betul enggak? Iya enggak? Kalau Bapak dan saya ditakdirkan hidup tahun kapan? Tahun 1830, yeuh kerudung teh moal kararieu. Enggak akan. Bapak bajunya enggak akan gini. Oh, tina karung boni Bapak teh baju teh. Ya kan? Gitu. Kemudian enggak akan di tangannya ada iPad, ada handphone, ada apa. Apa yang Anda pegang? Bedog. Kalau enggak bedog, bambu runcing. Ya kan? Allah menakdirkan kita hidup di zaman ini. Dan itu orang tua kita almarhum, nenek kita almarhum tuh, dia mungkin tak terbayangkan kita akan hidup di era seperti sekarang ini yang serba digital. Serba digital. Makanya apa? Tugas kita yang pertama adalah menyiapkan. Maksud menyiapkan masa depan tuh gimana kita sebagai orang tua harus memberi bekal agar anak-anak kita memang siap menghadapi masa depan, tantangan zamannya. Tantangan zamannya. Ya. Dulu mas saya lagi remaja teh belum ada digital kan. Kalau lihat pengen, sorry ya ini mah bicara masa lalu. Tong dicontohan butut. Kalau temen teh kieu majalah, hah? Playboy gitu. Keur kuliah. Waktu di UI, hari di tempat lain nanti ada saroleh. Cek orang teh, entong ente gitu. Udah, gue simpen di ini di tempat kos lo. Tempat kos. Buka seetik. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar. Betapa sulitnya zaman saya kuliah untuk lihat majalah seperti itu. Sekarang, Bu, eta teh bukan hanya gambar, tapi film. Durasi 5 menit, durasi 10 menit, itu dipindahkan dari handphone anak ibu ke temennya itu. Semenit juga enggak, klek aja. Ibu mah teu ngarti. Naon iya pelajaran. Padahal mah film nu kitu. Bu, berarti anak-anak kita itu menghadapi tantangan zaman yang anak-anak saya sekarang beda dengan zaman saya. Kebayang nggak anak ibu ya yang SMP sekarang udah bisa nonton yang aneh-aneh. Mungkin di rumah fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi kemudian ketemu di sekolah dengan teman yang dia cukup mindahin data dalam sekian detik, tak udah pindah. Bahkan teka cingali pindah lagi, udah lewat email. Ya kan? Ujug-ujug BBM begitu. Mana? Tunggu. Langsung masuk. Ya Allah. Gitu. Berarti apa? Menyiapkan masa depannya artinya apa? Ya, ayatnya ya, sorry, itu hadis Pak Bu. Jadi, tapi ada juga ayatnya sih, surat An-Nisa ayat 9 yang tadi saya bacakan, ya. Yang waliyahsya, hendaklah kamu merasa takut seandainya kamu meninggalkan anak-anak yang lemah. Kasihanilah mereka, sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah berkata benar. Berarti kan kamu harus khawatir sekiranya meninggalkan generasi lemah. Berarti kudu menyiapkan masa depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan akan kita bahas. Ya, minggu depan akan kita tos jam 11. Ya, jam 11. Karena saya ada acara lagi nih di alumni haji. Ya.
Oke, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, minggu depan kita bertemu lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.